warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Satali, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Apa itu pencemaran Pencemaran udara juga dapat diartikan sebagai pelepasan berbagai gas, benda padat yang terbelah halus, atau aerosol cair ke atmosfer yang tersebar dengan laju melebihi kapasitas alami lingkungan untuk membuang, melarutkan, atau menyerapnya. Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor. Ya, pencemaran udara akibat kendaraan bermotor memang menjadi masalah serius di banyak kota di seluruh dunia. Udara yang tercemar dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Adapun langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah pencemaran udara akibat kendaraan bermotor dapat memiliki dampak kesehatan yang serius. Berupa dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan adalah 1. Masalah pernapasan. Udara yang tercemar dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, seperti batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Pada kasus yang lebih parah, pencemaran udara dapat memicu atau memperburuk penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronik. 2. Masalah kardiovaskular. Partikel-partikel polusi udara dapat masuk ke dalam aliran darah dan mempengaruhi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi. 3. Gangguan sistem kekebalan tubuh. Paparan jangka panjang terhadap polusi udara dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi, alergi, dan penyakit autoimun. 4. Dampak pada kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa paparan terus-menerus terhadap pencemaran udara dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. 5. Risiko kanker. Beberapa zat kimia yang berbahaya yang dapat terdalam polusi udara dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker, terutama kanker paru-paru. Apa saja zat kimia berbahaya dalam polusi udara akibat kendaraan bermotor? Yang dapat meningkatkan risiko kanker antara lain: 1. Karbon monoksida. Zat beracun ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor dan dapat merusak sel tubuh. 2. Low-leach aromatic hydrocarbons. Zat ini yang terkandung dalam asap kendaraan dan dapat merusak sel tubuh serta menyebabkan kanker. 3. Unsur kimia. Dalam gas buang kendaraan bermotor seperti nitrogen dioksida dan hidrokarbon juga dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. 4. Karbon dioksida. Meskipun bukan zat yang secara langsung menyebabkan kanker, meningkatkan konsentrasi CO2 dalam udara dapat berkontribusi pada perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah ini. Di berbagai negara telah diambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah pencemaran udara akibat kendaraan bermotor. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain: 1. Gunakan transportasi umum. Menggunakan transportasi umum seperti bus, kereta api, atau tram dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya dan mengurangi emisi gas buang. 2. Berbagi kendaraan. Jika kemungkinan, carpooling atau berbagi kendaraan dengan teman, tetangga, atau rekan kerja dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan mengurangi emisi gas buang. 3. Gunakan kendaraan ramah lingkungan. Jika memungkinkan, pertimbangan untuk beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti mobil listrik atau hibrida. Kendaraan ini menghasilkan emisi yang lebih rendah atau bahkan tidak menghasilkan emisi gas buang. 4. Hindari mengemudi saat lalu lintas padat. Menghindari mengemudi saat lalu lintas padat dapat membantu mengurangi waktu yang dihabiskan di jalan dan mengurangi paparan terhadap polusi udara. 5. Perawatan kendaraan secara teratur. Pastikan kendaraan Anda menjalani perawatan secara teratur, termasuk pemeriksaan emisi. Memastikan mesin kendaraan berfungsi dengan baik dapat membantu mengurangi emisi yang berlebihan. 6. Gunakan teknologi mengurangi emisi. Ada teknologi mengurangi emisi yang dapat dipasang pada kendaraan seperti katalisator dan filter partikulat diesel. Memasang teknologi ini dapat membantu mengurangi emisi yang dihasilkan oleh kendaraan. 7.
Menggunakan bahan bakar yang lebih bersih. Memilih bahan bakar yang lebih bersih seperti bensin tanpa timbal atau bahan bakar bio dapat membantu mengurangi emisi yang dihasilkan oleh kendaraan. 8. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dapat menggantikan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi alternatif seperti skuter listrik atau sepeda motor dapat membantu mengurangi emisi gas buang. Program Car Free Day. Beberapa kota telah mengadopsi program Car Free Day, di mana kendaraan bermotor dilarang masuk ke area tertentu pada hari-hari tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan mengurangi pencemaran udara. 11. Regulasi emisi kendaraan. Pemerintah telah menerapkan regulasi yang ketat terkait emisi kendaraan, seperti standar emisi yang lebih rendah dan pemeriksaan emisi berkala untuk memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi standar emisi yang ditetapkan. Kesimpulan dari materi pencemaran udara akibat kendaraan bermotor adalah bahwa kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang utama polusi udara di banyak kota. Emisi gas buang dari kendaraan, seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan partikel-partikel kecil, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan lingkungan. Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit pernapasan, seperti asma dan bronkitis. Partikel-partikel kecil yang terhirup dapat masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan iritasi dan peradangan. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.